Muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib ingin mengingatkan dan mengajak kepada pribadi dan kita semua tanpa kecuali agar senantiasa berupaya maksimal meningkatkan pujian, syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiga inilah kita diberikan kemudahan dalam berkehidupan. Dengan tiga inilah kita mendapatkan jaminan keselamatan, kesuksesan dan kedamaian saat hidup di dunia, di alam kubur, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Hadirin, dalam konteks berkehidupan itu, demi mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan yang perangkatnya dilalui dengan menjalankan misi yang Allah telah berikan kepada kita untuk menghidupkan dan mengarahkan kehidupan itu pada nilai-nilai kebaikan yang dipandu oleh Allah melalui Al-Quran sebagai khalifah fil ard. Dan di saat yang bersamaan Allah juga memerintahkan kita menjadikan semua aktivitas kehidupan itu dalam rangka penghambaan kepadanya sebagai ibadah. Misi pertama ditegaskan di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30, dan saking pentingnya misi itu diviralkan di kalangan malaikat sebelum misinya dimulai. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, memviralkan di lingkungan alam malaikat bahwa Allah akan menugaskan seorang khalifah, pemakmur, pembawa kesuksesan, pembawa manfaat, pembawa kedamaian, kebahagiaan dalam kehidupan fil ard, di bumi. Lalu dalam konteks menjadi khalifah itu, Allah memandu semua aktivitas kehidupannya untuk bernilai penghambaan kepadanya sebagai ibadah. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dengan dua tugas itulah kemudian kehidupan kita diikat di muka bumi ini. Dengan dua tugas itulah kemudian kehidupan kita di dunia ini berlangsung. Siapapun di ruang manapun, dengan pilihan aktivitas manapun, dipandu oleh Al-Quran untuk menjadikan segala aktivitas itu dengan fungsi khalifah. Pertama, mengandung manfaat. Jika menjadi pejabat, maka menjadi tipikal pejabat yang bermanfaat. Jika menjadi hartawan, mampu memanage harta itu sehingga bernilai manfaat. Jika menjadi guru, guru yang mampu mengajar hal-hal yang bermanfaat. Jika menjadi petani, petani yang mampu mengelola lahannya sehingga melahirkan hal-hal yang bermanfaat. Jika bicara, bicara yang bermanfaat. Jika mendengar, mendengar yang bermanfaat. Demikian aktivitas kehidupan kita diikat dengan nama khalifah, dengan wujud manfaat. Dan yang kedua, di dalamnya mengandung unsur kesuksesan. Diberikan kita instrumen, alat, perangkat untuk menggapai itu. Kalau belajar, diberikan oleh Allah kemampuan supaya menguasai apapun yang diajarkan kepadanya, sukses dalam belajar. Kalau mengajar, diberikan kemampuan oleh Allah berupa potensi, instrumen, sehingga mampu melahirkan kreativitas dan kebaruan dalam mengajar, sehingga mampu melahirkan peserta-peserta didik yang terbaik. Jika memang menjadi apapun dalam kehidupan, mendapat amanah jabatan, mendapat amanah harta benda, mendapat amanah pengetahuan, diberikan oleh Allah perlengkapannya, alatnya, instrumennya, sehingga dengan itu tidak ada kesimpulan yang menyatakan bahwa manusia itu lemah, manusia itu tidak mampu, manusia itu bisa pesimis. Tidak ada. Dalam konteks menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya di dunia, di hadapan Allah kita semua lemah.
Tapi ketika mengerjakan tugas yang Allah berikan, diberikan oleh Allah kekuatan untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan kepada kita. Tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada manusia yang tidak mampu menyelesaikan tugas sepanjang diberikan kepada dirinya, kecuali orang-orang yang menyimpulkan bahwa ia tidak ingin menyempurnakan tugasnya. Dan ketiga, ada dimensi kebahagiaan sebagai keseimbangan antara kesuksesan yang diraih dengan pola menikmati kesuksesan itu, sehingga jangan sampai dihasilkan orang-orang yang sukses dalam pekerjaan tapi tidak bahagia, sukses di kantor tapi tidak menikmati kesuksesannya dengan kebahagiaan, sukses di institusi yang ia pimpin tapi tidak menikmati kebahagiaan dalam kesuksesannya, di rumah tangga sukses dan bahagia, di pekerjaan sukses dan bahagia, dalam pergaulan sukses dan bahagia. Dan semua perangkat tadi dalam mengerjakan tugas kehidupan yang menghasilkan manfaat, sukses, bahagia, diikat semua itu dengan nilai ibadah sebagai wujud pengakuan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menugaskan kita. Jadi identifikasi kita sebagai makhluk di bumi ini adalah saat kita beribadah. Ketika seseorang tidak meniatkan pekerjaannya sebagai ibadah, seakan-akan ia melepaskan identitas kemanusiaannya yang tercipta. Kita ditugaskan untuk menjadi khalifah dengan 3 raihan tadi. Frame-nya, bingkainya adalah bingkai ibadah yang sekaligus menunjukkan bahwa kita ini adalah benar makhluk yang diciptakan Allah. Kita punya Tuhan, Tuhannya Allah. Dan bukti kita bertuhan kepada Allah adalah ketika kita menjadikan semua aktivitas itu sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kita dilatih terus terkoneksi untuk ingat tentang pesan itu melalui ibadah-ibadah langsung secara ritual. Kita diminta sholat, bukan sekedar formalitas. Zuhur diganti Jumat, formal, pekanan, tidak. Supaya kita ingat bahwa kita punya Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan kita menugaskan kita untuk menjadikan kegiatan kita itu sebagai ibadah, supaya menjadi tanda bahwa kita itu hambanya, kita sedang menunaikan tugas darinya. Anda bekerja di kantor, Anda punya ID card. Anda kerja di yayasan, Anda punya kartu khusus, ID-nya ada. Nah sekarang kita menghamba kepada Allah, ID-nya apa? Kita punya klaim kita bertuhan kepada Allah, ID-nya apa? Identitasnya apa? Identitas yang melekat pada diri kita, yang menandakan bahwa kita bertuhan Allah, sedang membawa tugas kehidupan dari Allah. Identitas utamanya adalah ibadah kepadanya. Ini yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku yang layak dipertuhankan dan disembah, kata Allah. Maka buktikan jika engkau bertuhan kepada aku, buktikan fa'budni, sembah aku. Dari kata ibadah. Jadi ketika kita menjadikan semua kegiatan kita sebagai ibadah, itu kita sedang menyembah Allah, membuktikan kita hambanya. ID kita ada di situ. Kita bicara yang bermanfaat, ini menunjukkan kita punya Tuhan Allah. Karena itu bicara kita diikat dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun yang merasa beriman kepada Allah dan dengan iman itu akan dihisab di hari kiamat, buktikan keberimanan itu dengan berkata yang baik, tak mampu diam. Demikian saat beraktivitas. Seorang guru misalnya mengajar dengan semangat, mencari kreativitas yang bagus, diniatkan sebagai ibadah untuk menunjukkan bahwa ini bukan sekedar profesi, ini bukan sekedar tugas, ini amanat berharga yang dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kelak kalau kemudian saat dihisab ternyata anak-anak ini tidak benar sholatnya karena gurunya abai dalam mengajarkannya, tidak benar baca Qur'annya karena gurunya tidak serius mengajarkannya. Demikian pula pemimpin dihisab dengan perilaku yang dipimpinnya. Jika kebijakannya melenceng dari nilai-nilai kebaikan yang telah ditetapkan, maka akan dihisab. Satu orang tidak mengerjakan kebaikan di tempat yang dia pimpin, maka pemimpin bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Demikian pula harta. Kalau kita tidak punya identitas yang diidentifikasi sebagai hamba Allah, tidak akan pernah ada hisab. Hanya karena kita yakin akan dihisab,
Dan dengan hisab itu kenapa diberlakukan? Karena tugas mengelola harta sebagai ibadah. Kalau bukan ibadah, nggak akan dievaluasi. Silahkan bebas, Anda dapatkan, Anda keluarkan. Cuma karena kita yakin yang dititipkan Allah, yang ngasih perangkat Allah, yang memberikan petunjuk menggunakannya Allah, maka dihisab oleh Allah di hari kiamat. Hadirin, untuk memfungsikan semua itu diingat setiap saat oleh kita dalam menjalani kehidupan setiap detik, supaya ingat tidurnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, duduknya ibadah, berbaringnya ibadah, maka dilekatkanlah sebuah nama yang melekat pada kehidupan kita, disebut dengan umur namanya. Dia melekat dengan ajal. Ajal itu batas usia kita dalam berkehidupan di muka bumi ini. Ada yang hidup diberikan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Perjalanan kehidupan kita, usia kita sampai akhirnya itu, sampai kita wafat, yang kita sebut dengan usia itu disebut ajal namanya. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat itu, setiap bangsa, setiap komunitas, semua kelompok, jangankan 1-2 orang, semua yang berkehidupan di setiap era, setiap masa, setiap generasinya disebut umat. Ajal, dia punya batas waktu berkehidupan, tidak ada yang abadi. Rasulullah pun seorang nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul, ada batas kehidupannya. Beliau meninggal dan saat yang sama mewariskan risalahnya. Beliau meninggal tapi saat yang sama meninggalkan, mewariskan risalahnya yang terus berlangsung sampai akhir kehidupan. Sahabat-sahabat mulia meninggal, sahabat kita meninggal, orang terdekat kita meninggal, orang jauh meninggal, untuk menunjukkan bahwa apa yang Allah tetapkan pasti terjadi. Setiap orang tuh nggak ada yang abadi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah setiap yang hidup sampai meninggal mampu membawa misi yang telah ditetapkan tadi untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Anda bekerja di kantor, bukankah akan dievaluasi? Ada buku catatan. Karena itu setiap hari Anda mencoba untuk memperbaiki pekerjaan Anda. Kadang melakukan studi banding, kadang menyusun kurikulum, supaya saat laporan jadi bagus, hasilnya bagus. Dengan pola yang sama, kita diberikan durasi beraktivitas. Yang guru kan tidak akan selamanya mengajar, ada masa purnanya. Yang pejabat tidak akan selamanya di pejabat, ada masa selesainya. Demikian kehidupan kita pun tidak selamanya hidup di dunia ini, ada masa purnanya, ada masa meninggalnya. Saat-saat kita menyusun kurikulum hidup untuk menjaga bahwa setiap waktu, setiap detik itu ada manfaatnya, punya nilai, sehingga ketika dibawa pulang menghadap kepada Allah, hasil kita, raport kita yang kita bawa di hadapan Allah itu bagus. Kitab, ketika Allah katakan iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, baca tuh evaluasi raportmu, laporan-laporan aktivitas kehidupan duniamu itu, senafas tidak, senilai tidak dengan misi yang telah Allah tetapkan. Cukuplah hari ini engkau dihisab berdasarkan aktivitasmu. Dalam melekatkan, supaya kita ingat dengan pelekatan itu misi-misi kehidupan kita di dunia, berdasarkan ajal kita sampai hidup itu berakhir, maka dilekatkanlah satu nama untuk mengisi perjalanan hidup itu sampai ajal berakhir. Nama itulah yang disebut dengan umur. Dari kata ya'muru, yang memiliki 3 arti: segala hal yang bermanfaat, segala yang mengantarkan pada kesuksesan, dan segala yang melahirkan pada kebahagiaan. Ternyata kata umur juga mewakili 3 makna tadi yang dilekatkan kepada kita sebagai misi khalifah di muka bumi. Jadi kalau ada yang ditanya misalnya, berapa umurnya sekarang? Lalu dijawab, umur saya 25 tahun. Maka pertanyaan itu dititipkan oleh Allah kepada penanya di hadapan kita untuk mengkonfirmasi selama 25 tahun itu apa hal manfaat yang telah kita tampilkan dalam kehidupan. Cek di lisan, selama 25 tahun keluar di lisan kita, di mata kita, di tangan kita, di jabatan kita. Sudah sukseskah selama 25 tahun itu? Kalau pelajar, jangan-jangan masih malas belajarnya, nilainya belum bagus, hasilnya belum optimal. Kalau pengajar, kalau karyawan dimanapun itu, ketika ditanya berapa umurmu,
30 tahun. Selama 30 tahun itu berapa instrumen yang sudah dikeluarkan? Ya Allah kasih. Ada kemampuan untuk pintar, kemampuan untuk aktif, kemampuan untuk optimis, kemampuan untuk disiplin. Banyak kemampuan Allah kasih pada diri kita. Berapa yang telah dioptimalkan? Itu akan dihisab. Dan dengan mengaktifkan itu, tujuannya apa? Supaya kita semakin kenal Allah. Supaya semangat menyembahnya. Orang dulu kalau mendapatkan satu ilmu, semakin meningkat ibadahnya. Karena merasa bersyukur, Allah kasih lagi, Allah kasih lagi. Itu yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Semakin dikasih, semakin bertambah syukurnya. Semakin diterima, semakin memberikan kasih. Semakin dikasih, semakin diterima, semakin mengasihi lagi. Maka itu yang terjadi. Diberikan harta, banyak ibadah lewat hartanya. Diberikan ilmu, banyak ibadah lewat ilmunya. Diberikan kedudukan, banyak ibadah dengan kedudukannya. Karena itu kenapa orang-orang dulu banyak suksesnya, banyak bahagianya, karena mengerti tentang cara menjalani kehidupan. Paham cara merawat umur. Berapa usia Anda? Berapa umurnya? 50 tahun. Sudahkah bahagia selama 50 tahun itu? Bahagia secara pribadi, bahagia dalam keluarga, bahagia dalam konteks kehidupan sosial. Dan tingkat kebahagiaannya itu ketika usia itu mampu mengenal Allah dengan lebih dekat. Dunia serasa sukses, tapi nggak kenal Allah. Gimana pulang menghadap Allah, nggak kenal Allah? Gimana pulangnya? Ingin dihisab dengan ringan, tapi nggak kenal Allah, gimana? Ada orang dikasih 5 tahun sudah kenal Allah, sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, sujud rukuknya, diberikan 50 tahun untuk baca nggak punya waktu. Kenal saja belum sempat kenal, untuk sujud sulit. Itulah sebabnya ketika seseorang diberikan satu usia dengan nama ajal, lalu dilekatkan nama umur yang melekat pada dirinya, umur itu setidaknya pengingat bagi kita untuk mengembalikan kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Itulah sebabnya kenapa kita punya Tuhan namanya Allah yang punya sifat pengasih dan penyayang. Allah tidak menginginkan bagian kehidupan kita menjadi tidak bermanfaat. Allah menginginkan kita selalu menjadi orang baik. Jadi apapun kita menjadi baik sampai titik akhir kehidupan kita. Fir'aun sejahat-jahatnya masih dikirimkan oleh Allah 2 orang nabi, 2 orang rasul supaya kembali menjadi baik. Allah tidak menyoal kedudukannya, makanya selalu disebut Fir'aun. Fir'aun itu kan gelar pemimpin yang melekat, tertinggi pada masa itu. Kalau kita sekarang tuh presiden, pemimpin. Allah nggak soal kepemimpinannya. Allah tidak soal statusnya, tetap disebut pemimpin. Idhab ila Fir'auna. Kenapa dikirimkan 2 orang nabi, 2 orang rasul, Musa dan Harun? Karena telah salah menggunakan kepemimpinannya pada sesuatu yang tidak sejalan dengan misi kehidupannya, telah menyimpang. Penyimpangan dari kedudukan disebut tagha. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Jadi bukan ingin menjatuhkan Fir'aun dari kekuasaan, bukan. Ingin membimbing supaya kekuasaan itu diarahkan pada yang baik-baik. Ketika menyimpang diluruskan. Itulah indahnya risalah. Qarun punya harta nggak disoal. Yang disoal itu ketika punya harta salah menggunakan hartanya. Allah punya sifat Rahman dan Rahim, punya kasih yang dalam, punya sayang yang luas, tidak menginginkan ada hamba keliru dalam menempuh dalam hidupnya. Salah dalam mengelola harta, menyimpang disebut dengan ini yang bedanya bagha. Dari kedudukan tagha, dari harta bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Menyimpang dengan kedudukan bagha, menyimpang dengan harta benda bagha. Mudah bagi Allah, tinggalkan saja, gak usah dirawat, biarkan saja begitu. Tapi karena Allah punya sifat yang indah, Rahman, Rahim, diberi kesempatan sampai nafas terakhir. Anda bayangkan, selevel Fir'aun, selevel Qarun masih diberikan kesempatan pada nafas terakhir. Maka siapa kita dibandingkan Fir'aun dan Qarun? Alhamdulillah, kita masih bisa sujud, kita masih bisa rukuk, kita masih bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi, jika ada orang yang mengatakan kepada kita berapa umurmu, pada saat itulah kita sedang diingatkan oleh Allah. Minimal setiap datang hari kelahiran kita, orang akan mengatakan selamat milad. Milad, waktu lahir. Walada yalidu, dilahirkan. Orangnya walad, yang melahirkannya walidah, ayahnya walid.
Anak yang lahir maulud, waktu lahirnya milad, selamat milad. Maulud mubarak, bukan mabruk. Kalau mabruk unta duduk. Mubarak yang diberkahi. Ya,